Kali ini kita akan bicara soal makna perkawinan dari abad 5 sampai dengan abad 10. Apa konteksnya? Jadi sejak abad 5, kuasaan sudah berpindah dari tangan pemerintah sipil ke pemerintah gereja. Jadi pengaturan perkawinan berpindah dari sipil ke gereja. Nah, ini semua terjadi sejak Edict Milan 313, di mana gereja Katolik lalu menjadi agama negara. Jadi agama Katolik lalu menjadi agama negara. Nah, akibatnya diskusi-diskusi tentang perkawinan lebih bicara soal matrimonium in fieri, soal peneguhan nikah, the wedding, daripada soal matrimonium in facto esse, hidup berkeluarga, the marriage itself. Jadi ada pemahaman yang lebih physically soal upacara pernikahan daripada soal esensi dari perkawinan itu sendiri. Nah, terkait dengan ini ada dua kelompok pandangan. Yang pertama, pandangan yang menegaskan bahwa perkawinan itu sah kapan? Sah kalau sudah ada konsensus antara suami dan istri. Artinya ada perjanjian sah. Ini sudah hukum Romawi. Kalau ada perjanjian suami istri maka perkawinan sah. Ini hukum Romawi. Yang kedua, mengatakan bahwa perjanjian sah jika sudah ada hubungan seksual atau konsumatum, copula carnalis. Ini mengikuti hukum Jerman. Ya, dua teori inilah yang kemudian bisa kita sebut teori pertama, teori copula, bahwa perkawinan itu akan sah kalau sudah ada hubungan seksual suami istri. Yang kedua, teori konsensus yang mengatakan bahwa perkawinan itu bernilai sah kalau sudah ada perjanjian konsensus antara suami dan istri. Pada periode ini, mereka meneruskan pandangan Bapak Gereja. Tapi mereka menekankan makna sakramen dalam perkawinan secara luas. In lato sensu, sacramentum in lato sensu. Di mana perkawinan dapat disebut sebagai sakramentum karena apa? Karena melambangkan hubungan antara Kristus dan gereja. Nah, di sini juga pada periode ini tujuan prokreatif dari perkawinan dipertahankan. Tapi perdebatan para tokoh gereja lebih pada liturgi, soal teori konsensus dan konsumatio. Dari sisi ciri perkawinan sendiri, perkawinan dipandang sebagai monogam dan tak terceraikan. Nah, ada juga terjadi perbedaan pandangan antara penafsiran Matius 19:9 dan Matius 5:27 dan 32. Beberapa tokoh gereja tidak terlalu membedakan hukum pemerintah dan gereja. Akibatnya mereka mengatakan, jadi kalau sudah ada konsensus tapi belum ada konsumatio, masih boleh diadakan perceraian. Di gereja timur, Kaisar Justinus I menyebut diri sebagai ahli hukum Kristen. Beliau mengizinkan adanya perceraian dan perkawinan baru dalam kasus perzinahan. Nah, ini semakin menjadi kebiasaan setelah gereja timur berpisah dengan gereja barat. Kalau di timur boleh ada perceraian karena kasus perzinahan dan boleh nikah lagi. Kalau di barat tidak boleh ada perceraian meskipun masalahnya adalah porneia. Nah, pada abad 9, Uskup Imar dari Reims mengajarkan bahwa perkawinan baru sungguh-sungguh tak terceraikan apabila sudah ada konsumatio. Maka matrimonium initiatium, jadi perkawinan yang hanya diteguhkan dengan konsensus saja, masih dapat diceraikan. Harus dibedakan dengan matrimonium consumatum, yang artinya sudah tidak lagi bisa diceraikan.
karena sudah apa? Sudah dikonsumsi. Sudah ada tindakan seksual antara suami dan istri. Nah, ini perdebatan yang terjadi pada periode abad 5 sampai dengan abad 10. Dampak dari perdebatan ini adalah nanti Anda akan mencari kehakikan soal kapan sebuah perkawinan dianggap sebagai sah dan tak terceraikan. Nanti di kuliah berikutnya Anda harus kembali ke sini, ke periode ini, karena ini sangat penting dalam perkembangan hukum gereja saat itu.